Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilar Mawarni sebagai pemateri yang akan memaparkan sub pokok tema bahasan kita yang pertama, yaitu mengenai kajian singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Kedua istilah ini tentu saja nggak asing ya di telinga kita. Bahkan seringkali kita mendengarkan kedua istilah ini hampir setiap hari. Namun, masih banyak sekali yang belum memahami atau tahu mengenai apa sebenarnya yang dimaksud kejahatan dan apa itu kriminologi, serta apa saja sih keterkaitan antara kedua hal tersebut. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan secara singkat, padat dan jelas, serta mudah dipahami mengenai kejahatan dan kriminologi. Itu, jangan lupa siapkan buku dan pena kalian untuk mencatat poin-poin penting yang akan saya paparkan berikut ini ya. Let's get started. Hei, tunggu. Kita munculkan dulu PPT-nya. Oke, seperti yang telah tertera di PPT di atas, kita akan mulai pembahasan kita pada poin yang pertama, yaitu kejahatan. Nah, udah lihat kan definisi dari kejahatan? Menurut KBBI, kejahatan itu diartikan sebagai perbuatan yang jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan di dalam hukum tertulis. Atau secara singkatnya, kejahatan itu dapat kita pahami secara mudah adalah suatu perbuatan yang menurut suatu individu atau masyarakat adalah suatu perbuatan yang jahat, maka itulah yang disebut dengan kejahatan. Lalu apa nih bedanya kejahatan dan tindak pidana? Tentu masih ada yang suka bingung ya antara kedua istilah ini. Jadi nih teman-teman, kejahatan itu bersifat lebih luas atau lebih banyak atau lebih lebar banget daripada tindak pidana. Di mana kejahatan itu yang penting kita rasa itu jahat, maka itulah yang dinamakan kejahatan. Namun, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang apabila melanggar hukum pidana, itulah yang dimaksud dengan tindak pidana. Jadi udah jelas ya mengenai perbedaan antara keduanya. Nah, di Indonesia sendiri mengenai kejahatan diatur secara khusus nih teman-teman. Di dalam buku kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengenai delik kejahatan. Yang diatur tertera di dalam pasal 104 hingga dengan pasal 488. Tentu saja nggak abdol ya kalau nggak kita contohin langsung pasalnya. Nah, ini dia contoh pasalnya. Akan saya bacakan. Makar atau anslak yang dilakukan dengan niat bertindak membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaan atau hendak menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, dihukum mati atau dipenjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. KUHP 4, pasal 4 sampai 187, 110, 128, 130, 140, 164, 328, 338 hingga pasal 487 mengatur mengenai kelanjutan dari pasal ini. Nah, masih ada nih yang suka bertanya-tanya, Kak, kira-kira kejahatan apa ya yang pertama yang terjadi di dunia? Oke, jadi kalau misalnya kalian mengetikkan nih kita membahas tentang kejahatan, kalau kalian ketikkan di Google the first crime on earth, maka akan muncul suatu kejadian yaitu pembunuhan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu antara Habil dan Qabil, di mana Qabil membunuh si Habil karena rasa cemburu, di mana Habil itu kan diterima korban dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kurban si Qabil ini tidak diterima sehingga menimbulkan rasa cemburu yang mengakibatkan Qabil membunuh Habil. Jadi, banyak sekali ahli-ahli yang percaya bahwasanya pembunuhan merupakan kejahatan pertama yang ada di muka bumi. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu yang dimaksud kejahatan dan apa saja kejahatan yang pertama terjadi, kita akan mulai. Saya akan memaparkan poin-poin penting sejarah kejahatan ini hingga menjadi memunculkannya suatu ilmu pengetahuan baru yang disebut dengan kriminologi. Dalam beberapa poin yang mudah dimengerti ya teman-teman. Poin yang pertama,
Kejahatan dianggap sebagai suatu persoalan personal atau orang per orang, atau juga orang dengan masyarakat yang terkenal dengan konsep pembalasannya nih teman-teman, terhadap pelaku ataupun keluarga pelaku. Nah, contohnya tuh kayak mana sih Kak gitu kan? Contohnya tuh seperti ini. Misalnya si A dan si B. A memukul B. Maka itu adalah tindak kejahatan. Dan si B tidak terima, dia melaporkan kepada keluarganya. Nah, si keluarga ini pun melanjutkan untuk membalas dendam pada si A. Itulah konsep kejahatan yang terjadi di sini. Nah, di sini ada banyak contoh sekali di masa lalu nih guys. Contoh hukum-hukum yang mengatur tentang kejahatan. Seperti Kode Hammurabi yang ditemukan pada tahun 1900 sebelum Masehi, Romawi kuno pada tahun 450 sebelum Masehi, dan pada Bible ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu kitab hukum yang paling terkenal di masa lalu, yaitu Kode Hammurabi. Ada yang tahu belum Kode Hammurabi itu apa? Kalau belum, simak penjelasan ini ya. Kode Hammurabi adalah suatu hukum yang dibentuk oleh Raja Hammurabi yang telah dimonumenkan dalam beberapa bentuk di dalam batu-batu gitu. Dan sampai sekarang ini masih ada atau katanya masih tersebar luas di penjuru dunia ya. Nah, Kode Hammurabi ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli dari Prancis pada tahun sekitar 1900-an. Nah, seperti yang aku baca di buku ini yang aku kutip dari buku karya Robert Francis Harper, PhD, yang akan aku lampirkan di atas nih. Ya, ini bukunya. Yang berjudul The Code of Hammurabi, King of Babylon, about 2002 and 50 BC by Robert Francis Harper, PhD. Nah, beliau ini telah mengkodekan atau mentranslate dari bahasa yang terletak di monumen Kode Hammurabi ini dalam ke bahasa Inggris ya. Lalu aku akan mentranslatekannya dalam bahasa Indonesia untuk kalian. Salah satunya yang akan aku ambil adalah pasal yang pertama. Ini. Aku akan bacakan pasalnya. If a man bring an accusation against a man and charge him with a capital crime, but can't prove it, he the accuses shall be put to death. Yang artinya nih guys, jika seorang membuat tuduhan terhadap seorang pria dan mendakwanya dengan kesalahan atau kejahatan, tetapi tidak dapat membuktikannya, dia si penuduh akan dihukum mati. Nah, jadi Kode Hammurabi ini udah mengajarkan kita nih konsep kejahatan dan hukuman-hukumannya di masa lalu. Bener nggak? Oke, teman-teman. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu kejahatan-kejahatan mulailah dia berkembang menjadi kejahatan yang ditujukan terhadap para pejabat-pejabat atau raja-raja di masa lalu. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masa lalu adalah pengkhianatan. Nah, aku bakal mencontohin salah satu pengkhianatan yang paling booming pada masanya di saat itu, yaitu seperti yang aku kutip di idntimes.com, adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Brutus dan Cassius terhadap Julius Caesar yang merupakan seorang raja di Roma. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, Julius Caesar merupakan seorang raja yang mendeklarasikan dirinya merupakan raja seumur hidup di Roma. Lalu, karena deklarasi inilah yang menyebabkan Brutus yang merupakan teman dari Julius Caesar dan Cassius yang merupakan saudaranya sendiri tidak terima apabila si Julius Caesar ini menjadi raja seumur hidup di Roma. Jadi mereka melakukan pembunuhan terhadap Julius Caesar. Inilah kejahatan pengkhianatan yang paling terkenal pada masa itu. Lanjut ke poin ketiga. Kejahatan makin banyak dan merebak serta makin berkembang, maka para pemerintah di zaman itu mulai bingung. Kalau misalnya dibiarkan kejahatan itu dilakukan dan diurus oleh masing-masing individu sendiri, maka kejahatan tidak akan pernah selesai. Contohnya nih, A memukul B. B membalas dendam dengan A. A nggak terima lagi, membalas dendam lagi. Terus seperti itu. Jadi, mulailah kejahatan akhirnya diatur oleh pemerintah atau mulailah ditangani oleh pemerintah sebagai pemberi hukuman.
Teman-teman, jadi dapat kita simpulkan dari materi-materi tadi bahwasanya kejahatan itu merupakan suatu permasalahan yang sangat-sangat pelik dan sangat konkret yang menjadikannya suatu kajian yang menarik untuk dikaji. Sehingga pada abad ke-18 muncullah aliran klasik yang pelajari tentang kejahatan yang digagas oleh beberapa tokoh antara lain Montesquieu, Beccaria, dan Jeremy Bentham, dan masih banyak lagi. Lanjutnya pada abad ke-18 ini juga, sekitar tahun 1850 Masehi, muncullah suatu cabang ilmu pengetahuan yang khusus untuk pelajari suatu tindak kejahatan. Ilmu pengetahuan inilah yang disebut kriminologi. Baiklah teman-teman, kita akan masuk membahas mengenai kriminologi. Seperti yang tertera di PPT di atas. Kriminologi itu berasal dari dua kata utama, yaitu crime dan logos. Crime berarti kejahatan dan logos merupakan ilmu. Jadi kalau kita gabungkan, kita dapat menyimpulkan kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Nah guys, jadi kriminologi ini berkembang bersamaan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain seperti antropologi, sosiologi, dan masih banyak lagi. Jadi kira-kira apa aja nih yang dikaji di dalam kriminologi yang membuat dia pasti jadi ilmu yang paling favorit untuk kalian apabila kalian tuh punya jiwa-jiwa detektif, guys. Nah, jadi kajian dari kriminologi ini sendiri ada beberapa macam yang dapat aku simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, arti dari kejahatan secara dari sifat dan luasnya kriminologi mengkaji itu semua. Yang kedua, kajian kriminologi merupakan alasan orang berbuat kejahatan itu sendiri. Yang ketiga, mengapa kejahatan itu dilakukan. Yang keempat nih, adanya reformasi hukum pidana. Nah, teman-teman, kriminologi nggak akan pernah terlepas daripada hukum pidana. Seperti yang kita jelaskan tadi di awal, bahwasanya setiap kejahatan mulailah diberi hukuman. Nah, jadi kriminologi dan kejahatan ini sangat berhubungan dengan hukum pidana ya, teman-teman. Yang kelima, apakah akibat-akibat yang ditimbulkan dari penjahat atau kejahatan itu sendiri? Yang keenam, bentuk-bentuk kejahatan itu seperti apa? Beratkah, sedang, ringan? Banyak sekali yang perlu dikaji di sini. Yang ketujuh, pembinaan terhadap para penjahat. Jadi, kriminologi itu mengkaji apa saja penyebab dan bagaimana cara membina orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Apakah dihukum ataukah diberi pembinaan secara mental? Disinilah kriminologi untuk mengkaji. Yang kedelapan, ciri-ciri daripada orang yang melakukan kejahatan. Kriminologi nggak hanya mempelajari mengenai apa sih penyebab orang itu melakukan kejahatan, tapi juga ada nih suatu studi khusus yang mempelajari mengenai gimana ciri-ciri orang yang akan melakukan suatu tindak kejahatan. Ini akan dibahas di part selanjutnya. Gak boleh spoiler ya di sini. Lanjut, dan masih banyak lagi yang dikaji oleh ilmu pengetahuan kriminologi. Jadi kriminologi itu merupakan ilmu yang sangat luas sekali ya dapat kita pelajari untuk tahu apa itu kejahatan apa saja yang akan terjadi. Nah, selain itu juga, kriminologi juga memiliki cabang-cabang ilmu pengetahuan di bawahnya yang terbagi menjadi dua garis besar utama, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Untuk kriminologi murni, ada cabang-cabangnya di bawah seperti antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi kriminal, dan panologi kriminal yang setiap cabang ini memiliki kajian yang berbeda-beda. Lanjut pada kriminologi terapan, itu ada 3 sub cabang kriminologi yang merupakan higienik kriminal, politik kriminal, dan kriminalistik. Jadi setiap cabang-cabang ini lebih memfokuskan terhadap suatu kajian ya guys. Oke, gimana? Kalian udah puas belum rasa penasarannya mengenai kejahatan dan kriminologi? Nah, gimana catatannya? Udah tercatat belum informasi-informasi pentingnya? Kalau belum,
ulang lagi ya videonya dari awal biar kalian semakin tahu. Jangan lupa tanya-tanya di kolom komentar nanti. Dan stop, jangan pergi dulu. Sekarang sebentar lagi kita akan lanjut ke dalam materi yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi stay tune di sini, jangan kemana-mana. Bye. Halo teman-teman, sebelumnya saya berterima kasih kepada Diola karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi berikutnya. Sebelumnya kayaknya kita harus kenalan dulu nih ya. Perkenalkan, nama saya Safra Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang mazhab Itali dan juga mazhab lingkungan. Nah, yang pertama mazhab Itali. Di sini saya akan menunjukkan PPT yang menjelaskan mengenai mazhab Itali. Jadi mazhab Itali ini juga bisa disebut dengan aliran antropologi karena mazhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis yang dipelopori oleh Franz dan Spuzheim. Nah, pada aliran ini tuh sebenarnya ada beberapa tokoh yang menjelaskan loh. Namun yang paling terkenal itu ada satu yang bernama Cesare Lombroso. Dia itu adalah seorang dokter rumah penjara di Italia dan juga guru besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehakiman, dan penyakit jiwa dengan keahlian spesifik dalam bidang analisis fisik seseorang. Nah, pada aliran ini ada sebuah teori yang bernama Born Criminal dari Cesare Lombroso itu sendiri. Jadi teori ini ada pada 1835 sampai 1909 dan teori ini tuh ada karena diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia dan digabungkan dengan positivisme Comte juga planer-planer lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Untuk menurut Cesare Lombroso sendiri, doktrin atavis membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Kesimpulan dalam penjelasan awal ini tuh menyatakan bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kromosom yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Nah, dengan teori ini Lombroso menyimpulkan bahwa ada 5 kesimpulan. Yang pertama, penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu. Yang kedua, tipe itu dapat dikenal dengan melalui beberapa tanda fisik, semisal tengkorak yang asimetris, lalu dagu yang memanjang, hidung yang pesek, janggut sesakit. Tipe kriminal akan nampak jika seseorang mempunyai lebih dari 5 buah tanda fisik, bahkan bisa juga dengan memiliki 3 tanda fisik saja. Lalu yang ketiga, ada tanda-tanda fisik itu tidak dengan sendirinya menjadi penyebab mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan karena pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar. Lalu keempat, ada karena alam pribadi yang demikian, mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan, kecuali bila mana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Dan yang terakhir, beberapa pengikut Lombroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalkan pencuri, pembunuh, atau pelanggar seks dapat dibedakan antara yang satu dengan lainnya, yaitu dengan meneliti tanda-tanda fisik mereka. Nah, di kesimpulan akhir ini, Lombroso menyatakan bahwa bakat jahat sudah ada di manusia itu sejak dilahirkan karena mempunyai tanda-tanda fisik jahat. Dengan demikian, akan dengan mudah dibedakan antara penjahat dengan bukan penjahat. Lalu Lombroso pernah melakukan penyelidikan dengan menghubungi para penjahat yang berkaliber besar di penjara Italia sebelum dijatuhi hukuman mati dan mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa para penjahat tersebut mempunyai sifat-sifat binatang buas yang kejam serta memiliki bakat jahat yang sangat kuat.
Setelah mereka mati, Lombroso kembali melakukan penyelidikan lagi terhadap tengkorak mereka dan akhirnya bisa membuat suatu teori tentang ciri-ciri penjahat pada umumnya yang juga dimiliki oleh manusia primitif. Nah, sebenarnya apa sih ciri-ciri hasil dari penelitian tersebut? Nah, di sini disebutkan ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, isi tengkorak kurang atau terdapat berbagai kelainan. Yang kedua itu dalam otaknya terdapat keganjilan atau benjolan otak. Lalu ketiga, roman muka yang berbeda daripada yang lain, tulang rahangnya lebar, mukanya tidak simetris, dan dahinya melengkung ke dalam. Yang keempat, kurang punya perasaan. Dan yang kelima, suka pada tato dan rajah. Selanjutnya, Lombroso juga mengklarifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan. Yang pertama itu ada born criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme sebagaimana tersebut di atas yang telah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua ada insane criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari berbagai perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar atau salah. Contohnya itu kelompok idiot, ambisil, atau paranoid. Lalu yang ketiga ada occasional criminal atau criminaloid, yaitu pelaku kejahatan yang berdasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya sendiri. Contohnya itu penjahat kambuhan. Jadi dia itu kayak kejahatannya itu terkadang kambuh gitu. Lalu yang keempat ada criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau kehormatan. Nah, dalam kasus ini ada seseorang bernama Charles Goring dan Carl Pearson melanjutkan penyelidikan dengan membandingkan beberapa tengkorak orang jenius dengan tengkorak para narapidana, dan ternyata menghasilkan tidak ditemukan perbedaan. Jadi dari 3 teori di atas, Goring menyimpulkan tidak ada tanda-tanda fisik tertentu untuk mengklaim seseorang penjahat. Nah, penjelasan tentang mazhab Itali udah selesai nih. Kayaknya kita langsung lanjut aja ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai mazhab lingkungan. Jadi di aliran ini tuh menganggap fakta bahwa orang jahat itu sudah jahat dari lahir, karena aliran ini menganggap orang jahat itu bukan dari manusia itu sendiri gitu, tetapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka dari itu mazhab ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lingkungan alam dan dipelopori oleh Montesquieu. Yang kedua ada lingkungan sosial dengan tokoh, ada 4 orang yang ada di sini di PPT-nya. Lalu di sini salah satu tokoh yang bernama Lacas Sagne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenih untuk kejahatan. Sedangkan Treat mengatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial. Beliau juga menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum lagi. Yang pertama ada anomi atau ketidakan norma atau strain, yang berarti ketegangan. Yang kedua ada cultural deviances atau penyimpangan budaya. Yang ketiga ada social control atau kontrol sosial. Dan selanjutnya untuk pembagian yang ketiga itu ada lingkungan ekonomi dengan tokoh F. Turati, N. Kolajani, dan W.A. Bonger. Pada teori ini menyatakan bahwa keadaan ekonomilah yang menyebabkan timbulnya perbuatan kejahatan. Nah, Turati menyatakan selain kekurangan dan kesengsaraan, nafsu ingin memiliki juga menimbulkan kejahatan. Sedangkan menurut Kolajani, kejahatan ekonomi berasal dari kejahatan politik yang mengakibatkan keadaan krisis.
untuk pembagian keempat, di sini ada lingkungan spiritual. Pelopornya ada M. De Beest. Jadi, teori ini menyatakan bahwa kejahatan itu timbul karena banyaknya masyarakat yang mengasingkan diri atau jauh dari Tuhan. Mereka cenderung berpandangan hidup yang kosong dari kecenderungan moral, sehingga kejahatan mudah berkembang dengan pesat pada tubuh mereka sendiri. Nah, kayaknya segitu aja deh penjelasan mengenai mazhab Italia dan juga mazhab lingkungan yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kurang paham kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Tapi jangan pergi dulu, selanjutnya ada lagi subbab terakhir yang akan diterangkan oleh teman saya yang bernama Diola. Terima kasih. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Diola Rismawarni sebagai pemateri untuk yang kedua kalinya di hari ini. Baiklah, di sini aku akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pokok subbahasan yang ketiga, yaitu tentang kajian singkat mengenai teori-teori menurut mazhab lingkungan. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam teori-teorinya nih, kita perlu kenal nih apa yang dimaksud dengan mazhab lingkungan itu sendiri. Well guys, jadi apa sih yang dimaksud dengan mazhab lingkungan? Nah, mazhab lingkungan sendiri itu merupakan suatu mazhab yang mulai muncul yang merupakan respon daripada mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Itali, di mana mazhab Itali mengemukakan bahwasanya pelaku kejahatan itu muncul berdasarkan karakteristik fisik dari si pelaku itu sendiri atau karakteristik tubuhnya. Serta mazhab Itali mengungkapkan bahwasanya seorang yang telah terdakwa sebagai pelaku kejahatan itu telah ada semenjak lahiriah atau sejak dia lahir. Nah, dari sinilah mazhab lingkungan muncul untuk menentang pendapat-pendapat tersebut. Mazhab lingkungan memfokuskan kajiannya terhadap pelaku kejahatan melakukan kejahatannya dikarenakan pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Maka, di dalam mazhab lingkungan dikenal dengan semboyan sebagai berikut. Yang akan saya bacakan yaitu The Need It's Made School Initiates Each, yang artinya dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi saya sendiri. Nah, dalam kutipan semboyan tersebut, mazhab lingkungan meyakini bahwasanya pelaku pengaruh lingkungan sehari-hari atau lingkungan sehari-hari dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tumbuh, apakah dia akan menjadi penjahat atau tidak. Contoh yang lebih mudah. Si A tumbuh di dalam suatu lingkungan yang padat penduduk, angka kemiskinan tinggi, dan memiliki gizi buruk atau sulit mendapatkan makanan. Nah, dari lingkungan yang seperti itu, untuk bertahan hidup, maka dia perlu melakukan segala cara agar dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga mulailah memikirkan hal-hal jahat untuk bertahan hidup. Jadi seperti itulah kiranya mazhab lingkungan mulai bermunculan. Lalu kita bertanya-tanya nih, siapa aja sih yang kira-kiranya mempelopori munculnya mazhab lingkungan ini sendiri? Jadi pelopor daripada mazhab lingkungan itu sendiri ada Lescage, Manu Ferrier, dan Gertrude, yang merupakan mereka disepakat bahwasanya keadaan lingkunganlah yang mempengaruhi seorang dalam melakukan tindak kejahatan. Lalu untuk mazhab sosial ini sendiri atau mazhab lingkungan terbagi menjadi beberapa lingkungan-lingkungan, yaitu lingkungan yang pertama adalah lingkungan alam yang dipelopori oleh Montesquieu, yang kedua adalah lingkungan sosial yang dipelopori oleh Lescage dan Gertrude, yang ketiga ada lingkungan ekonomi yang dipelopori oleh F. Curati. Nah, untuk lingkungan ekonomi ini sendiri, dia ada hal khusus yang melatar belakanginya. Jadi si lingkungan ekonomi berpendapat bahwasanya krisis ekonomi yang terjadi dapat menyebabkan masyarakat mulai berpikir atau individu mulai berpikir untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan teori-teori
yang terdapat daripada mazhab lingkungan itu sendiri. Secara garis besar, mazhab lingkungan terdiri dari 3 teori utama, yaitu yang pertama ada teori anomi atau ketiadaan norma atau yang juga disebut dengan strain atau ketegangan. Yang kedua, cultural deficiency atau penyimpangan budaya. Yang ketiga, teori social control atau kontrol sosial. Nah, kita akan membahas teori yang pertama dulu nih. Di teori anomi ini merupakan suatu teori yang menarik sih menurut aku. Karena pada dasarnya teori anomi ini memusatkan perhatian pada kekuatan sosial atau social force yang mana menyebabkan kriminalitas terjadi karena adanya suatu kelas-kelas sosial di masyarakat. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam teori anomi dianggapkan bahwasanya orang-orang yang memiliki nilai budaya menengah, mereka memiliki standar bahwasanya kehidupan yang bahagia dapat dicapai dengan adanya keberhasilan ekonomi. Sementara orang-orang di kalangan masyarakat bawah tentu saja tidak dapat mencapai suatu keberhasilan apabila mereka disamakan dengan standar orang-orang yang kelas menengah yang seperti tadi. Jadi, mulai muncul di dalam diri orang-orang masyarakat rendah ini untuk melakukan segala banyak cara atau menghalalkan segala banyak cara untuk mencapai suatu keberhasilan ekonomi seperti tolak ukur masyarakat menengah tadi. Contoh konkretnya nih di masyarakat. Banyak sekali kan tindak perilaku kejahatan seperti pencurian yang terjadi dikarenakan orang-orang mepet ekonominya. Seperti yang akhir-akhir ini, berita yang seperti di atas ini. Nah, itu merupakan suatu contoh yang konkret daripada teori kriminologi mazhab lingkungan yang terdapat di dalam teori anomi ini sendiri. Kita lanjut nih dalam teori yang kedua, yaitu cultural deficiency atau penyimpangan budaya. Nah, di dalam teori ini terdapat sesuatu yang benar-benar kita sangat-sangat pingin tahu banget ya. Nah, di dalam teori ini itu menjelaskan bahwasanya fokus daripada teori ini adalah suatu kejahatan yang terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai budaya di antara masyarakat. Nah, contoh umpamanya nih, masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah itu memiliki perbedaan nilai-nilai budaya, di mana masyarakat kelas bawah dapat menganggap bahwasanya pernikahan dini adalah suatu yang lazim atau yang sering terjadi di dalam masyarakat. Anak-anak di bawah umur atau masih belum berumur 17 tahun sudah sewajarnya dinikahkan. Sementara untuk lingkungan masyarakat kelas menengah, pernikahan dini tentu saja sangat tidak etis atau bahkan melanggar hukum yang mana anak-anak berhak untuk mendapatkan hak asasi anak untuk menuntut ilmu. Nah, jadi antara perbedaan keduanya ini seringkali menimbulkan konflik atau hal-hal yang bertentangan yang akan menimbulkan suatu tindak kejahatan atau pertentangan di antara keduanya. Baiklah, kita masuk ke dalam masa teori yang ketiga, yaitu social control atau kontrol sosial. Nah, di dalam teori kontrol sosial ini sendiri, diperlukannya adanya alat kontrol sosial untuk membatasi terjadinya suatu kejahatan di lingkungan atau seorang individu melakukan kejahatan. Jadi di sini dibutuhkan suatu kontrol sosial yang baik dari segi hukum, norma, atau nilai-nilai perlu ditanamkan di dalam suatu individu terhadap suatu individu ataupun masyarakat sehingga ada tercipta sebuah sosial kontrol yang baik yang dapat mencegah kejahatan itu terjadi. Nah, banyaknya sekali hal-hal di mana sosial kontrol ini tidak dapat dilakukan dengan baik akan menimbulkan kejahatan-kejahatan sejak dini. Contohnya, di suatu desa tidak diterapkan dengan baik bagaimana kontrol sosial itu dilakukan, mereka tentu saja akan memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Lain halnya dengan daerah Aceh yang mana mereka sejak dini
menerapkan nilai-nilai agama, nilai-nilai adat, dan nilai-nilai negara di dalam suatu lingkungan yang menyebabkan di Aceh jarang sekali terjadi suatu tindak kriminalitas karena mereka memiliki sosial kontrol yang baik. Baiklah teman-teman, itulah tadi di mana kita belajar mengenai suatu teori-teori di dalam mazhab lingkungan kriminologi. Gimana nih menurut kalian? Cukup menarik kan untuk dipelajari bahan pembahasan kita hari ini? Jadi, jangan bosan-bosan untuk buat catatan juga ya. Biar kalian ada sesuatu yang berguna nantinya. Kalau masih ada pertanyaan, tanya di kolom komentar. Dan aku kira cukup untuk hari ini sebagai pertemuan awalan kita. Aku akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.